jajan udah. Tidak boleh jajan di luar. Iya, jajan sembarangan itu di luar. Ini udah sayang apa? Sama ya ini ya. Apa tadi Kisha udah tidak boleh keluar tanpa izin. Ya, keluar. Terakhir. Apa namanya tadi? Memakai seragam. Seragam sesuai jadwal. Dan membawa buku ya. Buku juga sesuai jadwal ya. Iya. Dan membawa buku sesuai jadwal. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.
kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kita mulai ya teman-teman semuanya ya. Bu Alia siap ya? Ya, boleh Pak. Oke, baiklah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya siang ini kita dapat berkumpul di ruang virtual seperti ini dalam kegiatan pengimbasan guru penggerak ya budaya positif. Dalam hal ini nanti Bu Alia Tunisa yang sebagai penyaji makalahnya gitu. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Nama saya Rizky Satria. Saya adalah guru dari Kota Tangerang. Salam kenal semuanya. Di sini saya ingin menyapa teman-teman dari peserta webinar siang ini. Di sini ada Bu Nani ya. Bu Nani sehat Bu Nani? Ada Bu Nani, ada Bu Sari ya, Bu Siska ya. Bu Siska sehat ya Bu Siska ya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya Bu ya. Oke, kita ketemu lagi di ruang virtual ini ya, Bu Nani, Bu Siska. Ya. Dan juga ada Bu Eti, Bu Agnes, Bu Rika, Bu Afri dan teman-teman semua dari peserta. Ya, silakan Bu Afri. Baik, teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya siang ini. Langsung saja kita mulai acara ini dengan pembacaan Bismillah ya, sama Bismillahirrahmanirrahim. Acara siang ini kita mulai dengan judul Budaya Positif Pengimbasan Guru Penggerak Angkatan ke-6. Silakan Bu Alia Tunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih ya Bapak Ibu semua sudah hadir di webinar Budaya Positif ya Angkatan Guru Penggerak, Pengimbasan Guru Penggerak Angkatan 6. Ya banyak-banyak kita bersyukur ya, berterima kasih sudah banyak yang bergabung dalam webinar ini. Kita langsung saja ya. Saya rasa kenapa budaya positif ini saya webinarkan karena ini sangat berguna ya, apalagi untuk sekolah kita, untuk pendidikan Indonesia khususnya. Kenapa saya nggak hanya di STIT aja yang saya gabungkan? Karena ini untuk kepentingan Indonesia ya, pendidikan Indonesia. Jadi saya mengundang Bapak Ibu dari Tangerang, ada yang dari Kepulauan Riau ya, ada yang dari Jakarta dan dari seluruh pelosok Indonesia. Semoga dengan webinar ini bisa banyak manfaatnya untuk sekolah lainnya.
Indonesia. Suara saya jelas nggak Bapak Ibu? Jelas Bu, tapi ramai ya di sana ya. Sama ya, bentar ya. Enak aja. Oke, kita mulai saja ya. Oke, kita mulai saja ya Bapak Ibu semua. Untuk budaya izin share slide. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya Bu. Sudah Bu, Sudah sudah. ya. Ya, salam bahagia ya, salam guru penggerak, budaya positif oleh saya sendiri, Alia Tunisa, calon guru penggerak angkatan 6, kelas 24 SDIT Rujana. Nah, di sini untuk sebelumnya ya, untuk materi, saya mau bertanya nih, ada pertanyaan pemantik. Nah, Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Boleh diungkapkan Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Coba Bu Siska. Boleh Bu Nani? Iya, kalau menurut saya sih bisa ya Bu, tapi nanti tergantung jenis hukumannya. Ya, dilihat dari jenis hukumannya dulu. Kalau tujuannya sih bisa dapat mendisiplinkan anak. Oke, kata Bu Nani setuju ya. Ada yang lain? Ada yang tidak setuju? Atau setuju semua hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Coba Bu Patra, coba Bu Patra. Masih di mute, Bu? Oh, Bu Cici dulu, silakan Bu Cici. Bu Cica apa Bu Patra? Bu Patra kayaknya masih di mute. Boleh Bu Cici dulu, silakan. Ya Bu Alia, terima kasih. Kalau menurut saya hukuman itu memang betul tadi kata Bu siapa Bu Anda. Iya, Bu Nani. Kata Bu Nani, memang bisa jadi hukuman itu mendisiplinkan untuk pemahaman awal nih ya mungkin. Tapi tergantung jenis hukumannya seperti apa atau gimana itu sebaiknya. Itu pemahaman pertama saya. Terima kasih. Oke, sama ya, Bu Cici sama Bu Nani sama, setuju katanya. Atau ada yang berbeda pendapat dari Bu Nani dan Bu Cici? Oke, kita simpan aja dulu ya. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kita simpan dulu, nanti kita bahas di materi ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif. Setuju sih, setuju. Setuju. Sama ya, pemberian hukuman juga ya, tapi dalam Ya. hal positif. Nah, Nah, benar kata Bu Nani tadi kan tergantung hukumannya juga. Hukumannya bersifat positif, ya bisa meningkatkan disiplin. Tapi kalau hukumannya yang bersifat kekerasan itu rasanya tidak mungkin. oke ya, tetap setuju. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju Bu? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju ya, Bu ya? Setuju. Oke. Ya. Nah, dalam pemateri budaya positif ini, ternyata hukuman dan penghargaan ini itu tidak layak, yang tidak layak diberikan oleh siswa, walaupun itu hal yang positif, ya, kecuali kalau kita sudah ada kesepakatan kelas seperti itu. Dan penghargaan, kenapa dia bisa tidak layak untuk anak? Nah, kita akan lanjut ke materi berikutnya ya.
Nah, di sini kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Nah, sebelum ke mengapa kok nggak layak ya. Nah, kita lanjut dulu ke sini ya, Bu ya. Nah, perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Nah, ada A dan B. Nah, Anda dan teman Anda. Di sini sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda, nih si B, ya, akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B ini bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Coba Bapak Ibu. Nah, akan ngebuka enggak? Kalau Bapak Ibu sebagai si A. Walaupun dirayu, dibujuk, diberikan uang, disuap, ya. Coba, Bu Nani, kalau Bu Nani akan ngebuka enggak kepalan tersebut? Kalau bendanya berharga, sepertinya tidak, Bu. Nah, berarti kontrol membuka dan menutupnya itu ada di siapa, Bu? Ada di kita sendiri ya? Ada di kita sendiri. Ya. Nah, begitu juga ya Bapak Ibu ya. Anak-anak juga kontrolnya semua ada di anak tersebut ya. Motivasinya itu dia mau ngebuka atau menutup ya benda tersebut. Nah, begitu juga untuk kontrol untuk anak didik kita semuanya. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilustrasi kontrol. Nah, di situ ada ilustrasi guru mengontrol murid ya, yang dulu. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ilustrasi ini sudah tidak terpakai lagi ya Bapak Ibu ya. Yang kontrol itu diri dia sendiri, murid dia, bukan gurunya lagi. Dan kritik membuat orang merasa bersalah itu tidak menguatkan karakter. Bahkan dia dapat membunuh karakter murid tersebut. Dan juga penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa ya Bu ya. Karena anak murid sekarang kan lebih lebih aktif ya, lebih nggak bisa dituntut untuk diam gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya itu motivasinya dari diri murid tersebut. Lanjut. Nah, dari sebuah kontrol tersebut, simulasi respon ya. Tadi siapa sesungguhnya memiliki kontrol ya di murid itu sendiri. Nah, di sini dari stimulus respon itu berubah ya Bu ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu diubah menjadi teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan berubah. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan ya Ibu Bapak Ibu ya. Anak itu memiliki tujuan kenapa dia melakukan ini itu pasti ada alasannya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, tidak ya. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitu juga murid Bapak Ibu semua ya, hanya murid Bapak Ibu semua yang bisa mengontrolnya. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Ya, ini tidak ada. Jadi model berpikirnya menang-menang. Jangan ada menang dan kalah. Itu untuk budaya positif. Lanjut. Nah, biasanya disiplin ini ya berasal makna disiplin yang sebenarnya itu dari bahasa Latin disiplina ya, yang artinya belajar. Ya, jadi disiplin itu belajar Bapak Ibu ya. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid
Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita nih, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini hukuman ya. Jadinya akhirnya adanya hukuman. Nah, padahal disiplin di sini adalah proses belajar anak, ya. Dengan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya hukuman itu konotasinya kan tidak nyaman ya Bu, walaupun dia bersifat positif, juga akan ada rasa ketidaknyamanan pada diri anak tersebut, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini kita ubah mindset kita bahwa disiplin itu adalah proses belajar anak, bukan untuk dihukum. Tuh ya, untuk patuh kepada kita, ya. Jadi memaksakan guru itu kehendaknya kepada murid-murid. Nah, sekarang kita belajar bagaimana menghargai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada sikap positif manusia, ya, kebajikan universal itu, atau prinsip-prinsip mulia yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universalnya ada kesehatan, empati, komitmen, keadilan, kreatif, gotong royong, kebahagiaan, dan keselamatan. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal anak Indonesia itu ada 6 dimensi profil belajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu juga sudah tahu ya profil belajar Pancasila. Yang pertama ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, bernala kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Nah, di sini kita akan mendapat jawaban kenapa hukuman dan penghargaan itu tidak layak, ya. Itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini ada kata baru ya Bapak Ibu ya, restitusi. Ada yang pernah dengar nggak Bapak Ibu restitusi itu apa? Bu Tuti pernah dengar nggak Bu Tuti? Bu Tuti. Bu Tuti pernah dengar kata restitusi? Suaranya belum kebuka, Bu Tuti. Atau Bu Yeni pernah dengar? Pernah dengar. Nah, iya, restitusi itu apa ya, Bu Tuti ya? Restitusi. Kemarin tuh restitusi. Maaf, suaranya agak sakit tenggorokannya. Oh, lagi kurang sehat ya, Bu Tuti ya. Iya, Oke. iya agak-agak ngebas. Mau. Ya, nggak apa-apa. Atau Bu Yeni pernah mendengar kata restitusi itu apa? Bu Marieni. Sama Ibu Yeni. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, di sini sebelum ke restitusi ya atau hukuman penghargaan, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, di sini dalam budaya positif kita menekankan bahwa motivasi itu datangnya dari diri anak tersebut ya, motivasi internalnya. Nah, biasanya kita banyak menggunakan motivasi eksternal, yaitu dengan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya, gara-gara Bu Alia nanti takut dihukum, jadi masuknya tepat waktu terus gitu kan. Itu motivasi eksternalnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, di situ juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini penghargaan ini ya, gara-gara dapat imbalan mau dikasih permen misalkan atau coklat, jadi maju gitu ya, bernyanyi, bisa percaya dirinya lebih ditingkatkan. Nah, di sini di dalam budaya positif ini kita memperkenalkan bahwa motivasi itu datang dari dirinya. Nah, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya.
Tuh, jadi anak-anak dihukum dengan penghargaan ya. Dihukum penghargaan ini ternyata tidak layak. Kenapa? Bahwa ya penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon tahun 1993. Nah, pengaruhnya nih, ya ketergantungannya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan itu sama aja menghukum ya. Jadi kalau anak tidak dapat penghargaan, saya merasa, aduh aku kayak kena hukuman gitu kan, harus berlatih lagi. Nah, penghargaan juga mengurangi ketepatan ini ya. Terus penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Misalkan kita udah bersahabatan dekat gara-gara tidak juara satu gitu kan, iri ke temennya, jadinya hubungannya retak gitu kan bisa. Nah, di sini juga dihukum dengan penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas ya. Jadi mematikan kreativitas juga, terus mengurangi motivasi intrinsik. Nah, gara-gara dapat penghargaan itu kualitas yang anak-anak biasanya itu lagi yang dapat penghargaan, jadi menurunkan kualitas teman-temannya yang lain, terus mematikan kreativitasnya juga ya Bapak Ibu ya. Jadi stuck lah, udahlah dia lagi yang dapat penghargaan, jadi saya udahlah terima aja gitu kan, misalkan ke murid-murid yang lainnya. Nah, jadi penghargaan itu tidak tepat ya diberikan untuk anak, untuk budaya positif. Nah, bentuk program kebajikannya yang dalam memberikan apresiasi itu perlu diingatkan beberapa hal. Di sini beri pengakuan secara khusus. Ya, jadi setiap anak itu diberikan secara khusus, secara pribadi satu-satu. Jangan hanya yang dapat juara saja gitu kan. Ternyata nggak dapat juara juga dia punya keahlian yang lain. Memberi pengakuan secara pribadi juga ya, karena individu kita kan beraneka ragam ya karakternya, itu juga harus diberikan ya pada semua pribadi murid kita. Nah, memberi pengakuan kepada semua murid. Nah, di sini secara bergantian ya Bapak Ibu ya, pengganti penghargaannya. Memberi pengakuan secara konsisten terus-menerus dan fokus pada prosesnya. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Coba yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi ya? Coba oleh Bu Patra. Kayaknya hukuman sih ya Bu ya, karena ini disebutkan saya tidak akan terlambat lagi, berarti hukum karena mencatat 100 kali itu. Nah, 100 kali hukuman katanya. Coba kita lihat ya. Nah, ini termasuk konsekuensi karena di sini sudah ada kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatannya kalau terlambat bisa dihukum 100 kali dalam buku itu ya. Terus lari mengeliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bu Siska, apa hukuman apa konsekuensi? Kayaknya hukuman deh Bu. Maaf kalau salah. Coba kita lihat. Betul ya, hukuman karena dia memberatkan ya, harus mengelilingi lapangan 2 kali. Terus lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bu Etna, apa? Ayo, hukuman apa konsekuensi? Hukuman, coba kita lihat. Betul ya, hukuman memberatkan juga ya kepada anak. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Coba Bu Yeni. Hukuman apa konsekuensi? Bisa Bu Yeni?
Suaranya? Oh, nggak bisa suaranya, speakernya kali ya. Coba Bu Nani deh, Bu Nani. Sinyalnya juga agak ini ya. Enggak, sinyalnya agak gini. Bu Nani, coba Bu Nani. Itu. Suaranya Bu Nani. Bu Yuni, kok suaranya nggak kedengeran? Udah kedengaran Bu, udah. Ya udah. Udah. Hukuman apa konsekuensi Bu Nani? Konsekuensi. Konsekuensi, betul ya, konsekuensi. Karena sudah mencoret-coret ya, jadi menggantikannya. Terus, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pak Rizky, apa coba? Konsekuensi Bu. Konsekuensi, betul ya. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bu Monica, boleh? Sepertinya konsekuensi. Coba Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Bu Hukuman. Monica. Kalau tidak Nah, salah hukuman. Hukuman, ya betul ya, hukuman seharian gara-gara nggak pakai sepatu hitam, betul ya. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba oleh Bu Rika. Bu Rika ada? Bu. Oh, boleh Bu Evi, silakan Bu Evi. Sepertinya hukuman ya Bu ya? Coba kita lihat ya. Konsekuensi ya, karena dalam pelajaran PJOK ya, buat ketahanan tubuhnya. Oke, lanjut ya. Jadi Ibu, Bapak, nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, nah membuat anak sakit fisik maupun hati untuk waktu yang panjang ya, untuk waktu yang lama. Anak membenci jadi kedisiplinan. Terus adanya paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk ya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman ya. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Nah, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Seperti tadi menggantikan kertas yang sudah dirobekkan, itu kan udah aja gitu kan. Besoknya mau udah main lagi. Anak menghargai disiplin jadinya Bu ya. Terus stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk memenuhi peraturan ya. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara aja ya, time out-nya. Itu disandur dari Restitution Diane Gosen, The Five Position of Control Yayasan Pendidikan Luhur. Nah, tadi restitusi itu apa sih? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi seseorang itu pasti melakukan kesalahan ya Bapak Ibu ya, apalagi murid kita gitu kan. Nah, di situ kesalahannya itu tidak buat dihukum ya, tapi untuk memperbaiki kesalahannya, gimana cara memperbaikinya. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini dituntut untuk mencari solusinya atas masalahnya, bukan malah menjadi hukuman atau tekanan untuk anak yang melakukan kesalahan tersebut ya. Jadi si anak itu diajarkan bagaimana nih solusinya kalau kalian melakukan hal-hal yang misalkan hal-hal yang buruk gitu kan ya, yang terbaiknya yang harus bagaimana. Nah, di sini dalam hukuman, antara hukuman dan disiplin nih Bapak Ibu ya,
Nah, hukuman ini yang kita harus identitas gagalkan ya. Itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini tidak ya. Identitas suksesannya itu adalah konsekuensi dan restitusinya. Nah, konsekuensi ini ya harus udah ada kesepakatan kelas sebelumnya ya, sesuatu yang harus terjadi. Nah, restitusi ini menjadi pilihannya yang terbalik itu melalui strategi restitusi ini. Nah, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi juga tidak nyaman ya. Nah, dengan restitusi dapat menguatkan murid dalam jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan. Nah, di sini korban bisa diabaikan, korban mendapatkan gantinya ya. Terus murid anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi itu mendapatkan penguatan. Nah, di sini hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, dengan restitusi masalah itu kita dapat terpecahkan. Kalau hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, dengan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Dengan konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dengan restitusi, fokus pada pemecahan masalahnya ya, dalam jangka waktu panjang. Nah, peraturan adalah kamu harus titik-titik, biasanya kan kalau hukuman. Nah, kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, dengan restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, restitusi juga harus adanya kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, murid membenci peraturan. Konsekuensi itu murid menghormati peraturan. Nah, kalau dengan restitusi itu murid menghormati dirinya dan orang lain, ya. Jadi kalau hukuman itu negatif ya, konsekuensi itu bersifat netral ya. Kalau restitusi itu langsung positif kepada anaknya langsung. Nah, 9 ciri-ciri restitusi ini Bapak Ibu, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan ya Bapak Ibu ya. Biasanya kita suka memaksa ya. Orang dewasa sukanya memaksa anak untuk ini itu gitu kan. Ternyata itu lebih membunuh karakter murid kita sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya. Restitusi fokus pada solusinya ya Bapak Ibu ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut, nah tadi ya saya sudah menyinggung ya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas, Bapak Ibu? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, ini kembali ke nilai-nilai tadi ya Bapak Ibu ya, keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, biasanya peraturan itu ada istilah adanya peraturan untuk dilanggar ya Bapak Ibu ya. Nah, itu karena kita dipaksa untuk mentaati peraturan tersebut. Nah, dengan keyakinan kelas di sini itu pandangan tersebut tidak ada ya, karena kita sama-sama membuat peraturan tersebut. Nah, di sini yang mana coba yang menurut Bapak Ibu keyakinan kelas dan mengapa? Coba ada yang bisa? Bu Siska, boleh Bu Siska? Atau Bu, siapa tadi yang jawab? Bu Siska boleh? Keyakinan kelas ya Bu ya? Iya, yang mana yang keyakinan kelas? Di sini ada 2.
Ada yang datang tepat waktu mengucapkan salam, atau kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar atau menjaga kebersihan sekolah. Datang tepat waktu mengucapkan salam itu keyakinan Oh, yang datang kelas, ya. tepat waktu keyakinan kelas ya, menurut Bu Siska. Menurut saya. Ya, terus boleh pendapat lain? Bu Repi, coba Bu Repi. Atau Bu Cici, silakan Bu Cici, sudah raise hand. Mohon izin Bu Alia. Ya. Kalau menurut saya yang datang tepat waktu itu peraturan ya. Kalau yang kami guru dan murid saling menyayangi berarti keyakinan. Oke, Bu Cici, yang kesepakatan kelas keyakinannya kami guru yang saling menyayangi ya, Bu Cici ya. Oke, yang keyakinan kelas. Betul ya jawaban Bu Cici. Good job Bu Cici. Yeay. Ya, jadi di sini keyakinan kelas itu dibuat kita bersama Bapak Ibu ya. Kami dan guru dan murid itu harus saling menyayangi di sini ya. Kalau yang datang tepat waktu ini biasanya peraturan ya. Kita biasanya menerima peraturan dari sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, yang menuntut ini itu ya untuk murid-murid kita. Nah, alangkah baiknya mulai sekarang itu diubah Bapak Ibu ya, agar anak-anak juga meyakini bahwa peraturan itu bukan hanya dari sekolah aja, tapi dari murid-murid datang sendiri. Nah, murid-murid itu mau kesepakatan kelasnya bagaimana di sekolah Bapak Ibu semua ya. Misalkan, kalau misalkan anak datangnya dari anak-anak, Ibu nggak boleh terlambat. Nah, di situ kalimat negatif tidak boleh bisa diganti dengan kalimat yang positif ya. Datang kami dan guru, murid yang selalu datang tepat waktu gitu bisa ya. Kami murid yang semangat belajar. Nah, itu supaya motivasi intrinsik anaknya itu terbangun dari sendirinya. Jangan lagi motivasi eksternal, karena kalau eksternal itu tidak akan jangka panjang ya. Hanya beberapa saat itu juga terus hilang. Tuh ya, kalau untuk intrinsiknya itu kan akan mendalami sendiri, menghargai diri mereka sendiri ya, diri mereka murid. Tuh ya. Di sini ada perbedaan nih peraturan dan keyakinan kelas. Sini misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya kita harus saling bertanggung jawab. Tuh, dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini lebih ditekankan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, di sini keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini lebih keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya demi menjaga kesehatan, gitu ya. Mengganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Nah, kenapa murid-murid itu melakukan tindakan ya, atau ada anak yang nakal atau ada anak yang dihukum ya? Sebenarnya anak-anak itu tidak pantas dihukum ya, karena anak-anak itu melakukan itu pasti ada alasannya, ada kebutuhan dasar manusia yang kurang dipenuhi. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada apa aja sih Bapak Ibu? Yang pertama ada penguasaan, ada kebebasan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan. Biasanya anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Coba kalau kelima kebutuhan dasar ini terpenuhi, pasti anak-anak itu tidak berulah gitu ya Bapak Ibu ya kasarnya. Tapi kalau untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu dengan cara budaya positif ini Bapak Ibu ya, dengan cara menggunakan tadi strategi restitusi ya. So, gimana strateginya nanti kita akan bahas ya setelah kebutuhan ini. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup ini apa sih? Kebutuhan yang bersifat fisiologis ya, untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, pakaian, terus kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses
reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Terus adanya komponen psikologis ya pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman ya. Entah di rumah dan di sekolah kita anak-anak harus merasa kebutuhan tersebut ada rasa amannya. Terus kasih sayang dan rasa terima. Rasa diterima ya, kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi, menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini anak-anak juga harus ya Ibu ya, Bapak Ibu ya, ada rasa sayang dan rasa diterima oleh kita kasih sayangnya. Terus ada kebebasan. Di sini kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan, dan kemampuan mengendalikan arah hidup seseorang. Perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini kebutuhan kebebasan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenanginya. Terus ada kebutuhan penguasaan. Di sini kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, dan keterampilan didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Meliputi keinginan untuk dianggap berharga ya. Anak-anak itu pengen dihargai ya Bapak Ibu ya, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan apa nih? Coba Bapak Ibu, setelah mempelajari tadi, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kebutuhan apa coba yang belum terpenuhi? Coba oleh Bu Pariski deh, Pariski dulu apa? Coba Pariski. Mana Bu? Nomor 1. Nih, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu, seru. Kebutuhan apa dasar manusia? Main kejar-kejaran dengan ibu guru, ini kebutuhan kesenangan ya, kebahagiaan Bu sih? Kebahagiaan, coba lihat ya, betul ya, kesenangan atau kebahagiaan, betul. Terus coba yang kedua, ibu kejar aku karena ibu sayang aku, Bu Evi. Kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang, betul nggak? Betul sekali ya, kebutuhan kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebutuhan apa ya? Coba Bu Rista. Bu Rista ada? Lagi ngeprint Bu. Oh, coba Bu Amal deh. Atau Bu, siapa yang bisa menjawab? Bu Siska, Bu Yeni? Ya, Bu Yeni, silakan. Suaranya tidak ada, Bu, speakernya. Speakernya tidak terdengar, Bu Yeni. Tidak terdengar, masih di mute. Masih di mute nggak? Atau Bu Afri, coba bisa Bu Yeni speakernya? Oh, nggak bisa speakernya, ada masalah. Coba Bu Afri, silakan. Kesenangan Bu Alia. Nah, bukan ya Bapak Ibu ya, ini penguasaan ya, karena dia menghargai penguasaan. Aku hebat kan Bu, gitu, bisa bikin ibu mengejar aku gitu ya. Kalau kesenangan tadi, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu, seru gitu kan, kebutuhan kesenangan ya. Jadi aku hebat ini adalah penguasaan atas diri sendiri ya. Nah, di sini sebelum ke restitusi ya, bagaimana caranya? Ini ada 5 posisi kontrol. Nah, kita lihat ada videonya. Sudah terdengar, Bu? Oke, kita lihat ya video. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu.
Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini coba kita resapi dalam diri kita ya, sebagai pendidik, saya ini ada di posisi mana ya? Coba Bu Siska, kalau ditimbang-timbang, Bu Siska selama ini ada di posisi kontrol mana nih seorang pendidik untuk anak-anak didik Bu Siska? Silakan Bu Siska. Bapak posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kayaknya kalau saya pribadi sih baru di pembuat merasa bersalah gitu. Jadi ya, membuat merasa bersalah anak ya. Ayo dong, kasihan dong ke ibu gitu kan. Nanti ibunya dimarahin sama atasan Terus gitu juga kan. ada juga sih kalau yang ke temannya sudah ada juga. Ya, alhamdulillah ya. Tinggal nanti ya, yang paling bagus Sudah akrab, di sini tapi ada. kalau ke manajer rasanya belum sampai ke manajer. Iya, sama Bu ya. Kita juga sama. Saya sendiri juga masih belajar untuk menuju ke manajer tersebut. Coba Bu Etna, coba silakan Bu Etna. Gak apa-apa ya, kita sharing aja ya. Iya, sepertinya yang kedua juga. Cuman memang ada beberapa siswa yang penempatannya jadi ke posisi manajer ya. Karena mungkin kita melihat background dari keluarganya bagaimana gitu. Jadi kita usahakan untuk posisi kita seperti yang dikontrol yang kelima gitu, tapi belum bisa untuk semua siswa. Jadi ada beberapa siswa yang mungkin butuh ketegasan karena melakukan pelanggaran berkali-kali, jadi mungkin juga bisa ke posisi hukuman juga bisa, tapi dengan tidak seperti yang ditayangkan tadi dengan suara dan mata yang bagaimana itu ya. Sepertinya tidak seperti itu kitanya ya. Untuk menghukum siswa juga kita juga melihat bagaimana respon ke anak-anak dan pelanggaran yang dilakukan. Mungkin itu Bu Alia. Oke, terima kasih Bu Etna ya yang di video ini. Noren, kamu dengan mata tajam melotot ya Bapak Ibu ya. Berasa ibu tiri. Kasihan muridnya ya, aduh gitu kan, langsung udah. Aku udah agak sekolah lagi gitu. Kasihan Noren. Oke, coba Pak Rizky, ditimbang-timbang posisi mana nih Pak Rizky ada saat ini? Posisinya juga memang belum jauh ya kalau manajer ya, karena biasanya kan kalau saya sendiri suka greget ya sama anak yang
lambat, padahal sudah ini Bu, apa namanya, sudah sesuai kesepakatan gitu kan, kita masuk jam 7. Nah, cuma untuk kesepakatan hukuman itu yang mungkin belum sampai gitu kan, misalkan kadang hanya sebatas ditegur gitu kan, berarti kan seperti membuat malu membuat bersalah si anak ya, berarti kan masih jauh dari harapan sebenarnya. Makanya di sini juga saya sendiri banyak belajar dari Bu Alia nih untuk webinar kali ini. Iya, betul ya Bapak Ibu ya. Ini materinya sangat bagus ya Bapak Ibu ya. Saya juga jadi tersadar saya posisinya di mana ya selama ini ya gitu kan. Ingin berubah ya, ayo kita mencoba berubah demi anak didik kita ya, bahwa posisi-posisi kita ini seharusnya menuju ke posisi manajer ya, bagaimana cara manajerinya atau cara untuk restitusinya bisa ya. Coba kalau Bu Evi ditimbang-timbang, posisi mana nih Bu Evi ini selama mengajar ini? Terima kasih Bu Alia kesempatannya. Kalau ditimbang-timbang, memang ada beberapa anak yang saya buat agar anak itu merasa bersalah ya. Itu untuk anak yang terlalu sering berkali-kali gitu ya, mungkin seperti Naren tadi ya, terlambat lagi gitu ya. Jadi ada kalanya kontrol yang teman ya, seperti teman. Karena memang untuk anak usia SD, kalau saya tadi lihat yang manajer itu kalau untuk anak usia SD mungkin masih berpikir keyakinan kelas itu apa, masih bingung, masih mikir-mikir lagi ya. Jadi kitanya masih perlu belajar juga membiasakan anak tentang keyakinan kelas itu kalau kita untuk menuju ke manajer. Tapi kalau misalnya yang lebih seringnya sih kadang memposisikan kita sebagai temannya, kadang juga itu pembuat merasa bersalah supaya anak tuh sadar gitu akan kesalahannya. Itu sih Bu Alia. Ya, terima kasih Bu Evi ya. Jadi emang kalau untuk teman kan ketergantungan nanti ya, kalau misalkan nggak ada Bu Evi, ada guru lain pengganti, ya dengan seenaknya aja gitu kan yang di kelasnya gitu ya. Jadi kita sekuat tenaga kita akan menyadari ya anak-anak itu bahwa dengan posisi ini ya kita itu menyadari posisi kontrol kita itu sebagai manajer. Nah di sini perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Nah di sini identitas gagalnya ini itu ada di penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ya di sini identitas gagal kontrol dari luar. Nah di sini ada guru berbuat biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu ini gitu kan. Terus menyakiti dan menyindir. Nah kalau membuat bersalah biasanya gurunya berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa loh, kasih ini ibu gitu kan. Nah terus kalau untuk posisi berhasil suksesnya itu ada di posisi pemantau dan teman ya, tapi ini kontrol masih dikontrol dari luar ya Bapak Ibu ya, ketergantungan kepada orang lain atau mengharapkan imbalan. Nah guru biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, terus menghitung dan mengukur untuk posisi pemantau. Nah yang paling suksesnya itu kontrol dirinya itu ada di manajer, jadi menghargai diri sendiri. Nah di sini menumbuhkan rasa motivasi intrinsik pada murid tersebut ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kesepakatan kelas, kesepakatan kelasnya apa yang kita sudah buat, gimana cara memperbaikinya agar tidak terlambat lagi gitu kan, kayak si Naren tadi ya. Terus untuk guru berkata juga kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan gitu kan kalau untuk penghukum. Terus kamu sudah tahu ibu sudah lelah, mengatakan ibu stres, itu ayo bantu ibu stres tahu, takut dimarahin bapak kepala sekolah, biasanya gitu kan, untuk membuat merasa bersalah ya. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau gitu kan. Ingat tidak ibu pernah bantu gitu kan, jadi bantu mulu. Jadi kalau untuk teman biasanya ketergantungan ya Bapak Ibu ya. Terus apa peraturannya? Kalau biasa pemantau, kalau manajer apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini ya. Nah untuk hasilnya yang penghukum itu biasanya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong ya. Jadi siswa itu lebih ke memberontaknya, menyalahkan orang lain.
Terus ada sifat yang berbohong gitu kan untuk menutupi kesalahan tersebut. Kalau untuk membuat orang merasa bersalah, biasanya hasilnya itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga ya. Untuk teman, ketergantungan. Terus kalau pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kalau diawasi baru nih, berbuat baik gitu kan, pura-pura baik. Atau kalau diliatin baru. Nah yang paling suksesnya ini menguatkan pribadi nih manajer, hasilnya dapat menguatkan pribadi dari motivasi intrinsiknya tersebut. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas nih, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, kalau untuk membuat orang bersalah, murid meletakkan guru itu di dalam dunia berkualitas sama ya. Terus untuk teman juga murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat paling penting. Nah, di sini kalau nggak ada Bu Evi itu belajar sama Bu Evi itu nggak nyangkut gitu ke otak gitu. Atau kalau nggak ada Bu Evi saya nggak bisa dibantu gitu kan. Itu. Terus murid meletakkan guru peraturan dan hukum ya di dunia berkualitas. Nah, kalau manajer murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Nah, sebagai individu positif ya dalam dunia berkualitas. Nah, biasanya murid berkatanya gini kalau penghukum ya, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi, besok lagi diulang lah nanti juga marah-marah terus gitu kan. Terus kalau pembuat salah, maafkan saya Bu, biasanya kan anaknya itu kan. Terus kalau teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Kalau untuk pemantau, berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, biasanya gitu murid berkatanya. Nah, kalau untuk manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini ya Bu, Pak, gitu kan. Terus dampak pada muridnya nih, kalau penghukum mengulang lagi kesalahan tersebut. Kalau pembuat rasa bersalah, merasa rendah diri. Teman lemah, tidak mandiri ya, tergantung pada guru tersebut ya. Kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, kalau untuk manajer mengevaluasi diri ini, bagaimana cara memperbaiki diri kita gitu ya. Jadi menyadarkan anak itu supaya kesalahannya itu ya dari dirinya sendiri gitu. Bagaimana cara mengubahnya untuk unsur intrinsik tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, dengan segitiga restitusi ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang pertama itu caranya menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Itu untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Betul ya, Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi di sini segitiga restitusi ini tidak menyalahkan ke anaknya, tapi menyalahkan pada permasalahannya, solusinya bagaimana gitu kan. Jadi untuk merasa bersatu bahwa anak itu nggak apa-apa melakukan kesalahan gitu kan, tidak dijudge, kamu salah lagi, datang telat lagi, kamu lagi, enggak ya Bapak Ibu ya, biasanya kan, kamu lagi yang telat gitu kan, lagi telat lagi gitu kan, itu jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi berbuat salah itu manusiawi. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya untuk tidak datang terlambat lagi. Nah, di sini validasi kebutuhan ya, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tadi. Nah, kira-kira anak Bapak Ibu ini berbuat kesalahan ini apa ya? Kurang apa? Kebutuhan dasarnya kurang mencukupi yang mana gitu kan? Apakah powernya, apakah freedom, love-nya, atau belonging, atau fun, atau survivalnya. Nah, biasanya guru berkata ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu gitu kan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya. Terus apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok lagi?
kamu tidak terlambat lagi, atau besok lagi tidak rebutan apa gitu. Biasanya kan anak-anak kelas SD ya, tuh untuk validasi apakah kebutuhan apa yang tidak tercukupi oleh anak tersebut. Maaf, minum dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, itu menanyakan keyakinan Bapak Ibu ya. Sudah divalidasi kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Nah, sekarang menanyakan keyakinannya, apa anak itu melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa ke depannya gitu? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, lebih kepada menyatakan keyakinan supaya si anak juga dapat tersadar, oh iya saya melakukan ini salah, saya keyakinan melenceng dari keyakinan kelas yang udah disepakati kelas gitu kan. Jadi saya harus begini, harus kembali lagi ke norma yang lurusnya ya, tadinya belok jadi diluruskan lagi kepada kita gitu sebagai seorang pendidik. Kira-kira seperti itu untuk restitusinya. Nah, di sini materinya cukup sampai restitusi ya. Jadi Bapak Ibu sekarang gimana perasaannya setelah mempelajari materi ini? Ya, banyak tersadar ya Bapak Ibu ya. Coba Bu Nani boleh menceritakan, atau Bu Siska ya. Dari tadi senyum-senyum. Enggak, kayak Merasa bercermin bersalah ya, Bu lagi. Siska? Iya, kayak bercermin lagi. Aduh, Bercermin, ini saya gimana ini selama ini? Gimana sama murid? Ya, lebih terbukalah dengan materi yang disajikan oleh Bu Alia. Timbullah niat untuk bisa berbenah. Semoga kita bisa berbenah bersama. Itu saja Bu Alia. Iya, betul ya Bapak Ibu ya. Oke, dan dari saya cukup sekian materinya. Saya kembalikan kepada Pak Rizky sebagai moderator. Boleh siapa tahu ada yang mau menanyakan atau untuk merefleksi diri ya. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Alia, luar biasa ya teman-teman guru se-Indonesia nih. Refleksi diri yuk kita teman-teman, bahwasanya hukuman memang kita kaji kembali gitu kan, apakah harus sepakatan, apakah harus bagaimana gitu kan. Memang di pembelajaran atau pendidikan guru penggerak memang kan tidak semua tahu ya Ibu Alia ya. Di sini kita meskipun kita ada yang belum mau nggak mau memang ini harus kita terapkan di sekolah kita masing-masing, karena tadi saya cek juga guru penggerak mengambak kepada murid, jadi murid itu tidak selalu seperti yang kita inginkan gitu kan? Karena siswa pun mau menjadi dirinya sendiri gitu kan, terkait dengan stimulus respon, teori kontrol, tadi kan makna disiplin ternyata belajar ya, mungkin itu yang tidak kita ketahui ya, ternyata mendisiplinkan siswa itu ya kita memberikan pelajaran buat siswa, bukan memberikan hukuman. Itu saja dari simpulan dari saya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya atau sharing atau bahkan mau merefleksikan diri kita ini selama ini apakah sesuai atau jauh dari harapan atau bagaimana kira-kira. Oke teman-teman, silakan ditunggu. Ada yang mau bertanya atau mau sharing, silakan. Kita masih ada waktu kurang lebih berapa menit lagi Bu Alia? 10 menit cukup ya? Ya, boleh 10 menit tuh Pak. Oh Ibu. Bu Nani kayaknya Pak. Bu Nani itunya. Cuma speakernya ya, suara speakernya. Udah kedengaran ya Bu? Nah, udah ada. Sudah. Silakan Bu Nani. Ya, mungkin saya refleksi aja ya untuk yang tadi yang ada tipe-tipe guru itu ya. Terima kontrol ya Bu ya? Ya, yang kontrol itu ya, karena kebetulan kan saya mengajar kelas 6 ya, jadi anak itu sudah bisa diajak berdiskusi gitu kan. Memang sejak awal di awal masuk gitu sekolah kan kita sudah bikin kesepakatan kelas gitu ya. Pada awalnya sih memang mungkin mengarahnya ke manajer ya, guru sebagai manajer. Cuma ketika seperti tadi kata Ibu siapa itu, ketika masalahnya itu berulang-ulang pada anak yang sama, nah itu emosi kita berperan itu di situ.
Ya kan, jadi fungsi manajer itu kadang menurun. Jadi akhirnya ya sudah mulai ada emosi bermain gitu kan. Itu Tarinya jadi mulai muncul ya Bu ya. Nah, jadi sebenarnya kuncinya di kita sendiri ya, pengendalian emosi kita. Betul, Gitu. Bukan pada masalah anaknya gitu kan. Itu aja sih kalau saya sharingnya. Jadi lebih ke kontrol emosi diri ya Bu Nani. Iya Bu, iya Pak, karena ya berulang-ulang dia lagi gitu kan. Akhirnya kita jadi emosi jiwa deh. Benar Bu. Iya betul. Ya jangan sampai ya Bapak Ibu ya menjadi emosi jiwa itu ya. Takutnya nanti anaknya padahal perbuatan yang salah ya, bukan anaknya gitu. Iya betul sekali ya Bu Nani ya. Nah gimana Bu kalau berulang-ulang terus? Nah itulah dia Bu Bapak ya. Jadi segitiga restitusi ini kita diulang-ulang lagi Bu ya. Jangan bosen-bosen ya. Diulang terus masih nggak kapok juga misalkan masih telat lagi. Ayo kita ingatkan lagi gitu ya, menjadi supaya anak-anak itu bisa benar-benar tersadar dari intrinsiknya sendiri ya, jangan jadi tidak eksternal lagi, tidak hanya dengan eksternal, karena eksternal itu kan bikin ketergantungan ya. Kalau tanpa kita nanti anaknya ya nggak bisa gitu kan, harus dituntut untuk ada kita terus gitu kan. Itu sih. Terima kasih ya Bu Nani ya untuk refleksi dirinya. Terima kasih Bu Nani. Ya teman-teman masih ada yang mau menanggapi atau mau sharing terkait dengan kisah atau pengalaman kita di sekolah atau di kelas masing-masing? Kalau saya sedikit boleh Bu ya? Boleh Pak Rizky silakan. Saya juga sebenarnya tidak paham ya maksudnya yang makna disiplina itu artinya belajar gitu kan. Karena yang setahu saya sih mendisiplinkan murid ya mau nggak mau murid itu mengikuti apa yang kita mau gitu ya. Berarti kan saya sendiri atau mungkin dari teman-teman juga salah paham atau salah kaprah terkait dengan bagaimana caranya nih kita mendisiplinkan murid gitu kan. Apakah hukuman apa yang pantas dan tidak pantas gitu kan. Ternyata kata hukuman saja tidak harus dilakukan atau tidak boleh Bu Ale ya? Tidak boleh Pak. Nah berarti hukuman itu tidak boleh. Kesepakatan dulu gitu Bu Ale. Jadi dari kesepakatan kelas tersebut ya Bapak Ibu ya, misalkan dari anak-anaknya kan, anak-anaknya misalkan kalau terlambat konsekuensinya apa bisa ditambahkan gitu kan kalau untuk kesepakatan kelas. Cuma kalau untuk menghukum itu tuh tidak boleh karena itu bisa menjerahkan anak. Jadi anak itu nanti akan membunuh karakter anak tersebut gitu Bapak ya. Kalau jadi dari usahakan sendiri, gimana Bu? Maksudnya anak misalkan nih kita sepakati masuk jam 7, mungkin ada toleransi terlambat misalkan 5 menit, tapi tetap ada anak yang masuk 15 menit setelah kita masuk ruang kelas. Nah itu kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah itu Pak, jadi kita memberikan strategi yang tadi segitiga restitusi itu, jadi mengingatkan, ayo kesepakatan kelasnya apa yang telah kita buat gitu kan. Oh iya Bu, kesepakatannya harus datang tepat waktu gitu kan. Terus coba gimana caranya supaya kamu bisa datang tepat waktu, harus nyalain alarm atau dibangunkan oleh mamahnya. Nah nanti kita akan konfirmasi kepada orang tuanya, Ibu tolong ya anaknya ini gitu kan, supaya dibangunkan lebih awal biar tidak terlambat lagi. Itu sih yang saya lakukan tuh supaya anaknya juga menyadarkan diri kalau kalian terlambat nanti akan mengejar keterlambatan, misalkan tidak ikut mengaji bersama gitu kan, tidak sholat duha secara mandiri gitu kan. Jadi si anaknya iya saya rugi gitu tuh kalau datang terlambat gitu. Jadi si anak itu bisa tersadar bahwa tindakannya tersebut itu salah gitu, harus benar. Yang benar itu gimana gitu sih Pak. Memperbaiki kesalahannya. Lebih ke mengingat kesepakatan bersama ya Bu ya, atau iya betul sama dengan pihak keluarga atau orang tua murid gitu. Ya baik teman-teman, masih ada kira-kira yang mau menambahkan atau memberikan sharing pengalamannya? Bu Evi atau Bu Etna, Bu Marieni, Bu Tuti Alawiyah. Bu Tuti lagi serak suaranya. Lagi zaman serak. Iya betul, jaga kesehatan ya Bapak Ibu semua. Bu Rika, Bu Eti, cukup? Atau kayaknya cukup apa masih ada yang mau merefleksikan diri Bapak Ibu? Bu Alia. Ya boleh Bu Evi silakan. Silakan.
untuk mencapai manajer untuk melakukan mengaplikasikan segitiga restitusi tadi itu ya, intinya kita sebagai guru hanya bisa berdoa minta diberi kekuatan, kesabaran. Intinya itu ya, karena balik lagi ketika anaknya berulang-ulang melakukan keterlambatan, kesalahan yang berulang-ulang, ya intinya gurunya harus tetap sabar, mengingatkan lagi. Jadi ya itu tadi yang Bu Nani sampaikan tadi, gurunya emosi lama-lama ya, jadi taringnya, tanduknya keluar gitu ya. Jadi intinya ya mungkin dari gurunya, dari kita semua sama-sama belajar ngontrol diri gitu ya, ngontrol emosi, ngontrol emosi lah ya. Jadi minta diberi kekuatan, kesehatan, terutama nanti sakit juga nanti ya. Nauzubillah, semoga selalu sehat. Intinya ya itu, intinya kita selalu minta ke Allah biar kita diberi kekuatan, kesabaran, intinya sih itu. Ya, betul Bu Evi ya. Ya, terima kasih ya Bu Evi ya. Ya betul ya. Jalan terakhir ya Bu ya. Jalan terakhir doa ya. Kita melangitkan doa. Ya betul, usaha udah ya. Tinggal doanya dikencengin juga ya Bapak Ibu ya. Demi anak-anak didik kita. Itu saja. Closing statementnya gimana Bu Alia? Mau Bu Alia berikan? Ya, di sini Bu Alia bukan menggurui ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, bukan menggurui, cuma kita sharing ya dari guru penggerak, dan semoga ada calon guru penggerak berikutnya nih di angkatan berikutnya. Pak Rizky, Bu Siska, Bu Etna, Bu Nani, Bu Amal, Bu Evi, Bu Yeni ya, Bu Tuti, ayo semuanya ya. Coba kita, karena di guru penggerak itu banyak banget manfaatnya dan tersadar banget gitu kan, oh iya saya ini berbuat jadi merasa salah. Saya juga sama mengalami itu Bapak Ibu. Ya selama ini saya salah amat ya gitu kan, ke anak-anak didik saya gitu kan. Jadi banyak manfaatnya di guru penggerak ini ya Bapak Ibu ya, nggak hanya untuk, bukan sekadar untuk materi ya, untuk mengejar apa jadi kepala sekolah atau pengawas, bukan ya Bapak Ibu ya. Ini lebih menekankan kepada bagaimana kita mendidik anak didik kita ya, Indonesia ini, supaya pendidikan Indonesia ini maju ke depannya. Siapa lagi kalau bukan dari gurunya, guru yang menggerakkannya. Guru bergerak, Indonesia maju. Itu statement dari saya Pak Rizky, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Alia atas pemaparan luar biasa ya. Pendidikan guru penggerak memang mengharuskan kita berubah ya kan, kita bergerak menuju pendidikan yang lebih maju bagi Indonesia di masa yang mendatang. Itu saja kegiatan webinar siang ini, alhamdulillah telah berjalan secara maksimal atau secara lancar. Saya sendiri Si Satria sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan, karena pada dasarnya kita semua, saya juga masih dalam tahap belajar. Alhamdulillah itu saja ya teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alia, teman-teman semua. Sama-sama Pak. Boleh nanti berbagi lagi Bu Foto Alia. dulu Bu Alia.